Halo netizen, ini adalah Hyundai Stargazer X. Ya, akhirnya Stargazer versi crossover ini diluncurkan juga ya di acara Gias 2023. Tapi, gue syuting ini sebelum peluncuran resminya di Gias 2023. Jadi, untuk spesifikasi lengkap kayak variannya apa aja, harganya berapa, itu baru gue cantumin di kolom komentar ya. Nanti akan ada pin komennya. Jadi, karena ini syutingnya sebelum peluncuran resminya, gue belum bisa jelaskan harga dan tipenya apa aja ya. Konon katanya sih tipenya bakal ada dua ya. Jadi ada Stargazer X Prime seperti yang kita lihat di depan ini, dan ada juga Stargazer X Style. Jadi dua varian, satu pilihan transmisi dengan satu pilihan mesin juga. Dan konon katanya ya, yang tipe Style itu harganya akan mirip-mirip seperti Stargazer biasa yang tipe Prime. Sedangkan untuk yang tipe Prime versi X ini harganya sekitar 350 juta rupiah ya, mungkin mirip seperti kompetitor lainnya kayak Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki XL7 dan lain-lain ya. Nah, gue juga ingin berterima kasih kepada Ermoda Autospa dan Hyundai Andalan yang telah mengizinkan gue untuk mengulas si Hyundai Stargazer X ini ya. Untuk kontak person mereka bisa lihat di description di bagian bawah aja. Nah, sekarang kita lihat ke interior. Kuncinya seperti ini, jadi sama seperti Stargazer yang biasa ya, modelnya smart key seperti ini, dan dia juga ada remote engine start, tinggal kunci dan tahan tombol remote engine start. Nah, mesinnya akan menyala. Untuk matinya juga pakai tombol yang tadi lagi ya. Dan dia juga ada remote window open. Jadi kalau kita pencet unlock dan tahan, dia akan membuka jendela sisi pengemudinya doang sih, karena yang auto up down kan cuma sisi pengemudinya doang. Dan kalau kita pencet lock dan kita tahan, dia akan menutup si kacanya. Dan dia juga sudah ada keyless entry ya, jadi cukup klik tombol yang di handle ini untuk buka dan klik lagi untuk kunci. Dia juga auto folding mirror. Untuk di bagian interior seperti ini ya, jadi berbarengan dengan Stargazer Essential kemarin, dia punya dashboard baru yang nanti akan gue jelaskan, tapi joknya sedikit berbeda. Jadi motifnya sekarang dia warnanya tuh hitam dengan jahitan merah, ada stripping merahnya juga. Dan yang keren, di bagian backrest ada stripping merahnya lagi seperti itu. Jadi lumayan sporty ya di bagian trim-trim joknya. Untuk pengaturannya tapi tetap manual, ada height adjuster, recline, sliding, tetap ada airbag samping juga ya, dan ada tuas pembuka tangki di bagian bawah sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Untuk nyalain mesinnya juga gampang, tinggal injek rem dan tekan engine start button di sebelah kanan untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala. Oke, kita mundurin dulu. Oke, langsung kita bahas interiornya ya. Jadi untuk di bagian dashboard ini mirip seperti Stargazer Essential ya. Jadi di bulan Juli kemarin kan Stargazer menghadirkan varian baru namanya Stargazer Essential, sekaligus mengganti semua dashboard di semua tipe. Jadi dashboardnya sekarang lebih enak dilihat. Dia warnanya hitam gloss dengan turun di bagian sini. Jadi ada turunan di bagian atas instrument cluster supaya nggak kelihatan terlalu bulky ya. Jadi banyak yang dikomplain nih di bagian atas instrument cluster yang katanya terlalu tinggi, jadi untuk ngeliat ke depan tuh agak susah gitu ya. Dan dia juga diganti warna ke hitam gloss biar kelihatan lebih naik kelas gitu ya, karena yang lama kan dia warnanya abu-abu gitu ya sampai ke head unit dan panel AC. Nah, itu semua diubah menjadi hitam gloss seperti ini, termasuk panel AC-nya. Untuk setir tapi bentuknya tetap sama, dia dilapis kulit juga. Tapi untuk yang Stargazer X ini, dia jahitannya merah, pengaturannya pun sama, lengkap dengan tilt teleskopik. Jadi ergonominya juga harusnya sama. Di bagian bawah sini juga ada silver lining seperti ini. Untuk di bagian tombol-tombol ini juga sama. Jadi di sebelah kiri ada tombol pengaturan audio, di tengah ada airbag dan klakson, di sebelah kanan ada pengaturan MID, cruise control, dan lane following assist. Belum ada pedal shift di belakang setir. Untuk tuas lampu dia sudah auto headlamp. Terus ada fog lamp depan juga. Di sebelah kiri ada pengaturan wiper yang ada intermittent timer dengan pengaturan wiper belakang. Instrument cluster juga masih sama seperti
Stargazer yang biasa ya. Sekarang mulai dari tipe esensial ke atas, instrumen cluster seperti ini yang ada speedometer digital dengan tachometer digital juga. Di tengah juga ada MID berwarna berukuran 4,2 inci ya, yang ada gambar Stargazer-nya, cuma sayangnya Stargazer yang digambar itu Stargazer biasa, bukan Stargazer X. Tapi nggak apa-apa, di bagian atas ada gear indicator dan sisa jarak tempuh, ada odometer dan temperatur udara luar di bawah, dan di paling bawah kiri kanan ada fuel gauge dan temperatur gauge. Untuk info berkendara ada trip meter, waktu berkendara, dan konsumsi BBM rata-rata. Terus ada bantuan pengemudi atau setelan pengguna ya. Di sini ada volume peringatan kayak bunyi sensor parkir itu bisa digede-kecilin. Ada driver attention warning, jadi dia punya front departure alert ya. Jadi kalau mobil di depan itu maju di lampu merah, dia akan memberitahu supaya kita nggak diklaksonin mobil belakang. Ada forward safety juga, jadi ini autonomous emergency braking, rem otomatis ya. Ada waktu peringatannya juga, pendeteksi jalur, blind spot safety, safe exit, parking safety ini untuk sensor parkir, ada gambarnya atau enggak, ada rear cross traffic alert juga. Di bagian cluster, temanya ini bisa ngikut mode berkendara atau bisa kita ganti seperti ini, ada merah, biru, dan hijau. Tampilan tuas wiper, jadi kalau kita mainin tuas lampu seperti ini, dia ada pemberitahu posisinya. Peringatan jalan bersalju kalau temperaturnya udah di bawah 10 derajat ya biasanya, dan suara sambutan. Lampu iluminasi bisa diterangin, lampu sen sekali kedip bisa diatur 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Kecerahan lampu ambient light di dashboard bisa diatur. Headlamp delay, high beam assist. Pintu ada auto door lock, mau diatur ketika keluar dari P atau ketika menuju kecepatan tertentu. Dan auto door unlocknya juga bisa diatur mau pas matiin mesin atau pas masuk ke P. Dan ada remote window comfort open tadi ya. Kenyamanan, ada rear occupant alert, interval service, welcome mirror. Jadi kalau kita ngantongin kunci, spionnya akan ngebuka supaya menyambut kita gitu ya. Ada wiper belakang otomatis, satuan suhu untuk suhu udara luar dan di panel AC, Celsius atau Fahrenheit. Konsumsi BBM-nya bisa kilometer per liter atau liter per 100 km, dan satuan tekanan bannya bisa diatur juga. Untuk mereset ke settingan pabrik, ada tampilan tekanan ban dan balik ke tampilan active safety-nya tadi ya. Jadi instrumen cluster masih sama aja seperti Stargazer biasa. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC bisa dibuka tutup, ada tempat penyimpanan, ada kotak sikring, di bawah ada tuas pembuka kap mesin, pedalnya masih model gantung, dan ada footrest untuk kaki kiri. Di bagian door trim, dia sama seperti Stargazer biasa juga ya, yang hampir semuanya plastik keras kecuali di bagian armrest ini, tapi sekarang jahitannya diubah menjadi jahitan merah. Untuk ambient light juga ada di atas, handle-nya silver, ada central locking, pengaturan spion, untuk pelipatannya juga bisa diatur dari sini. Tadi ya, auto up down power window cuma di sisi pengemudi doang, dan ada anti jepitnya juga. Ada window lock. Di bagian bawah ada cup holder dan door pocket, sama audionya sekarang sudah menggunakan Bose Premium Sound. Jadi audionya lebih enak dan speakernya bertambah. Tadinya kan cuma 6. Jadi 4 speaker dan 2 tweeter. Sekarang dia ada 1 subwoofer di bagasi dan ada center speakernya di atas dashboard. Jadi kualitas audionya lebih baik ya, dan bisa dibilang ini LMPV pertama yang pakai premium audio kayaknya ya. Di atas ada sun visor pengemudi yang belum ada cerminnya, cuma ada card holder aja. Spion tengah manual dimming biasa. Terus di bagian atas ini juga ada lampu baca atau lampu kabin yang LED dengan tombol untuk blueling ya, ada tombol roadside assistance dan tombol SOS. Di sebelah kiri sun visornya baru ada cerminnya, ada grab handle, seatbelt belum naik turun, tapi untuk headrest dia bisa diatur naik turun dengan gantungan belanjaan di bagian sini. Head unit sih sama aja seperti semua Stargazer lainnya ya, jadi ada sistem bluelingnya juga, kita bisa koneksikan dengan gadget kita install aplikasi blueling, nanti kita bisa mengendalikan semua fitur blueling di handphone kita, kayak mantau mobilnya di mana, ngebatasin dia kemana aja, ngecek
pintunya udah kekunci atau belum, nyalain mesin dari handphone, itu semuanya bisa. Untuk head unit ini juga fiturnya sama aja ya, ada tampilan kiblat, terus ada mode valet, quiet mode, dan pastinya juga sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk kamera, dia cuma ada kamera mundur, jadi belum ada kamera 360. Di bagian bawah ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan di tengahnya ada tombol lampu hazard yang berkedip kayak mobil Eropa. Di bawahnya ada open storage dengan ambient light sama seperti Stargazer Prime. Di bawah tadi ya, AC-nya panelnya baru, dia warnanya jadi hitam glossy kayak di dashboard atas, dan dia pengaturannya untuk yang tipe Prime ini automatic single zone climate control. Jadi tinggal pencet auto, nanti kita atur suhunya seperti ini, fan speednya akan mengikuti temperaturnya yang kita pilih. Temperatur paling panas 27 derajat dan paling dinginnya dia di 16,5 derajat. Di sebelah kiri ada fan speed, ada sirkulasi udara, defogger depan, zona AC, mode AC, dan off. Sayangnya belum ada defogger belakang. Di bawah sini juga ada power outlet 12 volt. Di sebelahnya ada USB A untuk ke head unit, dan di bawahnya ada wireless charger. Jadi sama seperti Stargazer tipe Prime juga. Di belakangnya ada tuas transmisi. Jadi transmisinya ini dia otomatis dengan shift bootnya yang senada seperti di bagian jok ya. Untuk tuas transmisi dia seperti ini, PRND, ada mode sport, dan sekarang dia juga ada tombol sensor parkir ya. Nanti akan dijelaskan kenapa, karena sensor parkirnya bertambah, nggak cuma di belakang, di depan juga ada. Di sebelah kanannya ada switch untuk driving mode atau mode berkendara, ada eco, normal, sport, dan smart. Di belakangnya juga ada tombol untuk stability control. Terus di belakangnya ada 2 buah cup holder dengan ambient light, dan yang sama seperti Stargazer Prime Improvement, dia ada electronic parking brake sekarang. Jadi rem belakangnya juga berubah menjadi disc brake, bukan tromol lagi. Dan ini cuma ada di Stargazer Prime ke atas sama Stargazer X yang Prime. Jadi kalau mau ngaktifin tinggal tarik ke belakang aja, dan sepaket juga ada auto hold. Di belakangnya ada console box dengan tempat penyimpanan, dan glove boxnya dia juga ada 2 ya. Satu di atas sini, satu di bawah sini. Belum soft opening tapi ya. Dan ada airbag juga untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari Hyundai Stargazer X tipe Prime. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Hyundai Stargazer X ini. Oke, untuk di kabin belakang ini sih sama aja seperti Stargazer yang biasa ya. Untuk legroom, ini adalah posisi berkendara gua, tinggi gua 170 cm, dan masih ada tuh 6 jari lebih ya. Tapi ini yang posisi paling mundur. Kalau di posisi paling maju masih ada 2 jari. Jadi lega sekali. Nah, di belakang jok ini juga ada seat back pocket di kanan dan kiri, dan sama seperti Stargazer biasa yang tipe Prime, ada rear tray table seperti ini dengan maksimum load 3,5 kg. Ada cup holdernya juga ya, tapi cuma sebelah kiri doang. Di sebelah sini di belakang center console ada USB A power outlet dengan tempat penyimpanan di sebelah kanannya. Di lantai masih ada gundukan sedikit ya, karena ya buat knalpot. Di atas ada AC double blower sama seperti Stargazer yang biasa dengan 4 ventilasi. Di sebelah kiri dan sebelah kanan juga ada grab handle, tapi yang sebelah kanan ada gantungan bajunya. Di tengah ada lampu kabin yang sekarang jadi LED ya. Untuk jok belakang ini juga sama seperti Stargazer biasa yang punya opsi captain seat seperti ini. Jadi dia jok terpisah dengan armrest yang paten seperti ini. Dan kalau misalnya kita nggak suka gitu ya sama captain seat, kita butuh penumpang lebih banyak, tinggal nggak usah dipilih option captain seatnya ini, karena yang biasanya itu juga nyambung joknya, tapi dengan armrest yang juga sama-sama besar. Dan captain seat ini nambahnya cuma sekitar 1 sampai 1,5 juta rupiah ya. Bahannya juga sama seperti yang di jok depan, dia kulit dengan jahitan-jahitan merah, dan sudah ada ISOFIX points juga buat child seat ya, dengan headrest adjustable di
sebelah kiri dan kanan. Oke, cukup segitu aja. Sekarang kita lihat ke door trim. Di door trim juga sama seperti di pintu depan ya, atasnya plastik keras, di bawahnya panel empuk, tapi sekarang jahitannya jadi warna merah. Cup holder di bagian atas ini, dan ada switch for window. Turunnya juga full sampai habis. Di bagian bawah ada speaker Bose lagi, dan ada cup holder 3 buah di bagian bawah. Oke, ini kita majuin dulu, dan jok ini juga kita majuin ya. Nah, dia juga punya fitur one touch tumble, jadi untuk masuk ke jok belakang tinggal satu tuas saja. Udah deh, bisa langsung naik ke belakang. Dan ini kita atur ke posisi yang agak rebah kali ya. Nah, jadi seakan-akan ada penumpang di baris ketiga, dan seperti ini posisi duduknya. Jadi cukup relax walaupun lantainya agak tinggi, dan ya wajar ya, mobil zaman sekarang kan theatrical seat semua, jadi makin ke belakang posisi duduknya makin tinggi. Dan kalau misalnya diatur, ini posisi paling maju tadi ya, masih ada ruang sekitar 1,5 jari, dan jadi lega. Untuk headroom, ini gue bersandar di head restraint, masih ada sekitar, mana sih plafonnya, di sini masih ada 3 jari ya, 3 jari. Ke kaca belakang 4 jari, tapi karena ada headrest jadinya bisa lebih aman dan lebih nyaman. Tapi enaknya kalau kalian punya badan yang besar kayak gua gini, karena dia nggak ada jok tengahnya di sini, bisa agak selonjoran seperti itu ya. Cuma kasihan penumpang tengahnya ya. Dan dia bisa dilipat 50-50 seperti ini, jadi kalau misalnya cuma satu orang di belakang itu juga bisa. Dan ada karpet buat lantai depan nih, dengan bordiran Stargazer X. Ada emergency kitnya juga. Di sebelah kiri juga ada bukan door pocket ini ya, cup holder sama tempat penyimpanan, seatbelt 3 titik. Dan di sebelah kanan ada power outlet 12 volt buat ngecas. Di kaca belakang juga besar, jadinya nggak terlalu sempit kesannya. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari Hyundai Stargazer X. Sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke rak mesinnya dari Hyundai Stargazer X ini. Nah, untuk mesinnya dia sama seperti Stargazer biasa ya, menggunakan mesin SmartStream G1.5 1500 cc 4 silinder MPI multi point injection dengan tenaga 115 PS dan torsi 144 Nm. Nah, kalau di Stargazer biasa dia paling kuat di kelasnya, tapi di kelas ini kan ada Honda BR-V ya yang lebih powerful, jadinya dia kedua terkuat di kelasnya. Jadi ya tahanannya agak turun sedikit ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting transmisinya masih sama, dia transmisi CVT ke roda depan, atau Hyundai bilangnya kan Intelligent Variable Transmission, dan belum ada transmisi manual yang dikonfirmasi ya. Nanti mungkin di Gias 2023 pas peluncuran resminya akan ada informasi yang lebih lengkap ya. Untuk rak mesin juga lumayan rapih, tapi sama aja seperti Stargazer biasa, ada peredam kapnya juga. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Hyundai Stargazer X ini memang gak berubah banyak, tapi sangat niat untuk sebuah low MPV yang di crossoverin ya. Jadi kalau kita lihat dari depan frontal seperti ini, kelihatan nih di bagian grillnya tuh dibikin lebih bulky, lebih kotak-kotak, dan ada kayak aksen garis-garis warna silver gitu di bagian grillnya. Jadi bukan yang ala-ala mobil listrik seperti Stargazer biasa ya, yang dia kan menyatu dengan bumpernya. Dan di bagian bawah juga ada aksen underguard yang lebih besar, lebih bulky, dan lebih keker gitu kesannya. Tapi yang nggak disangka-sangka ya, dia ganti kap mesin loh. Jadi kap mesin Stargazer X dan Stargazer biasa itu beda, karena yang Stargazer X tuh ada power bulge-nya di bagian tengah sini, kesannya lebih keker dan niat banget gitu untuk tipe yang cuma lebih mahal sedikit gitu kasarnya. Tetap harus diacungi jempol karena ganti kap itu juga nggak murah. Dan yang kerennya juga untuk yang Stargazer X ini, dia punya pilihan warna doff. Bisa kelihatan di sini pantulan cahayanya, terutama dari lampu atas, itu nggak terlalu reflektif ya, karena emang catnya pakai matte white. Bahkan ada juga yang matte silver seperti di sana itu. Jadi keren sekali ya warnanya. Dan sisanya sih sama. Di bagian atas ini ada
lampu DRL sekaligus lampu senja yang kayak di Stargazer biasa. Lampu utamanya juga sama, dia ada lampu sein dan lampu kabut depan yang masih bohlam, tapi untuk headlampnya dia LED ya, low beam dan high beamnya. Nah, untuk sensor parkir depannya ada di bagian sini. Jadi ada sensor parkir di kanan dan kiri, tapi belum kamera 360. Lanjut ke bagian samping, velgnya juga berubah nih, jadi lebih besar, 17 inci sekarang, jadi lebih tinggi juga, tapi bannya lebih tipis dibandingin yang tipe Prime ya, karena ringnya naik dan si bannya harus lebih tipis gitu ya. Dia bannya 205 50 R17. Untuk rem yang tipe Prime ini disc brake depan belakang ya. Nanti kita lihat kalau misalnya beneran ada Stargazer X tipe style yang tipe di bawahnya, apakah dia pakai electronic parking brake atau enggak, itu juga menentukan rem belakangnya disc brake atau tromol. Dan claddingan hitamnya itu juga cakep ya, mobilnya bulat tapi claddingannya agak mengotak, tapi nggak terlalu kasar gitu kotaknya. Di sini juga ada kayak aksen-aksen sirip gitu, dan biar nggak putus gitu ya di bagian fender, di bagian pintunya ini juga dikasih lagi biar lebih enak gitu dilihatnya. Kan kalau pintunya nggak ada claddingannya kan jadi putus gitu, aneh ya. Di bagian bawah pintu juga ada claddingannya lagi. Untuk spion di sini juga lampunya LED untuk seinnya, handle-nya chrome depan belakang, dan di atas juga ada roof rail, tapi sama kayak Hyundai Creta atau Kia Sonet ya. Di sini tuh cuma buat estetika aja, karena di sini tuh ada tulisannya do not apply load. Jadi ini ya nggak bisa ditaruh roof box atau crossbar gitu ya. Ya buat gagah-gagahan aja. Di bagian belakang juga seperti ini. Cover fendernya cukup oke ya dilihatnya, dan rem belakangnya sudah disc brake. Lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang juga banyak yang diubah. Bumper belakang berubah nih. Di bagian apa namanya nih, claddingan hitamnya itu nyambung ke belakang, dan ada aksen underguard lagi di bagian belakang. Sama seperti di bumper depan ya. Sensor parkir 3 titik dan ada kamera mundur 1 buah di bawah situ. Dan logo Stargazer agak berubah sedikit karena sekarang jadi ada huruf X di bagian sini. Untuk variannya di sini ada varian Prime. Tadinya gue mikir kok Stargazer X tapi masih ada tipe Prime gitu, tapi konon katanya dia ada 2 tipe tadi ya, Style dan Prime. Kita tunggu aja nanti pas di Gias 2023. Di bagian lampu masih sama, dia ada lampu senja LED bar berbentuk huruf H seperti ini, sedangkan untuk lampu rem, lampu sein, lampu mundur masih bohlam semua. Wiper di belakang ada, tapi belum ada di fogger belakang, dan ada high mount stop lamp. Nah, di atas ini juga ada spoiler baru ya, jadi kesannya lebih sporty, dan antena shark fin-nya entah kenapa warna hitam. Untuk bagasinya sudah elektrik dan bukanya di tombol sini. Elektriknya maksudnya elektrik latch ya, bukan elektrik tailgate. Dan seperti ini kalau dibuka bagasinya, jadi masih tetap lega walaupun dia ada jok baris ketiga. Ini bisa diturunin juga ya, dan bisa dilipat 50 juga, atau kalau mau dilipat semua seperti ini. Lega ya. Nah, ini dia subwoofer yang barunya. Jadi untuk yang Stargazer X ini dia punya 8 speaker. Di bawahnya tetap ada underfloor storage dengan sekat, dan ada akses buat ban serep. Ada gantungan belanjaan juga di sini. Oke, kita tutup. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Hyundai Stargazer X tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari R Moda Auto Spa dan Hyundai andalan bisa cek di deskripsi di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa